Oke guys, welcome back again sama Lebon di sini. Hari ini kita kedatangan barang baru. Hari ini kita unboxing lagi, review lagi. Udah lama banget, udah hampir setahun ada kali ya. Setahun terakhir kita nggak ada review unit baru. Lumayan fresh lah ya, karena ini unit yang baru keluar di pasaran. Ini juga dapat dari PO. Nunggunya sekitar 1 bulanan lamanya. Hari ini baru datang, langsung aja kita buka. PDX10, nggak tahu nih kode warna kuning apaan. Unitnya adalah Maxim Defense PDX ya. Terus sekarang tuh udah 18 plus, bukan 14 plus kayak dulu lagi ya. Sini seperti biasa tulisan bahasa Mandarin, bahasa China, bahasa mainland ya, nggak paham. Intinya jangan sampai kena mata. Jauhkan dari anak-anak, jangan sampai kena mata. Hanya 2 itu aja yang harus diperhatikan ya. Di atas ada tampilan blueprint dari unitnya. Di sini ada kode lagi CA12, CA12 ya. Terus di bawahnya ada gambar blueprint dari unitnya lagi. Ini Maxim Defense. Langsung kita buka aja. Seperti biasa ada gabus tutup. Ada beberapa yang beda di sini ya. Jadi pertama bonusan charger, walaupun cuma charger yang IMAX RC yang B3, tapi lumayan lah ya, B3 Pro ya. Terus dapat baterai yang 11 volt yang Sugus, cuma agak beda karena kalau dari speknya itu ternyata baterainya XT30 plug with 11 baterai include. Jadi harusnya dia pakainya XT30 kalau nggak salah yang warna kuning ya guys ya. Tapi di bagian bawah ada keterangan ini tanpa baterai dan charger. Tapi datangnya dengan charger dan juga baterainya coy. Ini gimana ya? Sebenarnya nggak sesuai karena harus pakai baterai XT30. Cuma ini datangnya malah sama baterai 11 volt dan juga charger BMX. Bingung ya? Yang jelas bisa dipakai lah 2 ini. Terus dapat gel ball milky 10.000 katanya, yang emas. Ini lambat, aku nggak pernah pakai yang kayak gini karena terakhir pakai itu bermasalah ya, sangkut-sangkut gitu, jadi nggak pernah aku pakai yang kayak gini lagi. Terus kita dapat, oh ini hand stopper metal tadi ya. Kalau yang Jingji dulu nih nilon, tapi kali ini dia dapatnya match. Terus dapat kacamata selamatan standar. Mac-nya ini makeup pakai ukuran 5,56 mili ya, seperti biasa standar NATO, cuma dia pakai yang short neck. Cara bongkar kayaknya ini beda sama Jingji yang dulu. Kalau dulu kan dia cuma pakai klip, kali ini dia pakai baut L-key kayak gitu. Atasnya masih sama kayak SLR zaman dulu, berarti kurang lebih ini harusnya bisa dipakai untuk magazine untuk SLR ya. Dan yang terakhir tentu aja unitnya. Kalau feel di tangan sih boleh ya, mulus banget. Build quality Jingji emang nggak pernah salah sih. Jadi kayaknya bener kata deskripsi, unitnya datang pakai soket XT. Apesnya kita nggak punya soket XT buat ngetes unitnya, jadi kita coba jumper pakai kabel, mudah-mudahan bisa hidup. Itu hidup ya, walaupun pakai kabel emergency. Nanti kita coba lagi. Kita langsung pindah ke close up. Oke, kurang lebih ini yang kita dapat. Mungkin dari build quality dulu ya. Kalau dari build quality sih menurut aku udah aman-aman aja. All nilon. By the way ini versi terendah dari
PEDEX ya, karena PEDEX itu juga ada gearbox yang sudah metal. Maksudnya metal itu nggak cuma gearset ya dan lain-lain, tapi sampai ke bagian selnya atau cangkang gearbox udah metal. Terus ada beberapa part juga di luar juga ada yang metal kalau yang versi tertinggi. Cuma kayaknya nggak masuk Indo, kurang tahu karena nggak boleh atau karena harganya yang nggak masuk hitungan. Jadi yang masuk ini, dan aku dapat PO pesannya dari akhir Desember kemarin, baru datang di akhir Januari, baru 1 bulanan ya, dari mainland Indo terus dari Jakarta ke Kalimantan ya. Lumayan cepat sih bro. Kita lihat secara detail kali dulu dari bagian front set dulu. Di bagian depan nih muzzle-nya ini nilon, inner barrel sudah aluminium, sudah metal. Terus outer barrelnya sama kayak SLR Jingji ya, sudah metal yang gerigi kayak sisik kayak gitu. Terus bagian handguardnya ini agak gede dari biasanya, dari empor-empor biasanya. Ini mungkin sekitar 5 inch. Ini nilon, ada markingnya sini Maxim Defense. Terus bagian atas ini ada sistem locknya ya, jadi antara wrist sama body itu dia nggak gampang wobble karena ada sistem locknya kayak gini. Ini mirip sama unit apa ya, kalau nggak sama ARP kalau nggak salah yang ada locknya kayak gini. Terus lanjut ke bagian body, ini dia full nilon, solid banget nilonnya. Upper dan lowernya ada marking lagi MDX di sini, multi sauber. Terus inline ini dia udah besi semua, mag release besi, triggernya besi, selektornya juga udah besi, charging handle dia besi juga. Terus magazine full nilon pakai short mag 5,56 standar NATO. Body ini dia nggak pakai baut pengunci kayak gitu, dia model pakai pin aja, jadi kelihatan lebih ringkes sih daripada bautan. Dia depan belakang pakai pin aja, tengah juga pakai pin. Terus bagian bolt egg-nya nih dia fungsi guys ya, nanti aku terangin. Lanjut ke popor, nih masih sama kayak popornya SLR ternyata ya. Yang jelas sih bagian ini ya, bagian ini dia lebih pendek dari SLR dulu kok. Ini dia bisa masuk maksimal ya, karena tubnya lebih pendek. By the way, tubnya masih nilon kayak dulu, cuman lebih pendek aja sih kalau dimasukin kayak gini. Bagian belakang masih ada velcro nya kayak gitu. Terus ini ada marking lagi Maxim Defense. Terus bagian kanan ya, dust covernya metal, forward assist metal juga. Selektornya dia diaktifkan kiri ya, jadi ini bisa gerak. Nah, bisa gerak kanan kiri, aktif semua. Cuma aku nggak rekomendasikan kalau gerakin sebelah sini, saranin pakai sebelah sini aja karena takutnya yang sini cuma extended aja, jadi takutnya malah patah kalau pakai sini keseringan. Bagian ini metal, mag release. Untuk bagian pistol grip ini kalau dari looknya mirip banget sama punyanya HK ya, atau HK416 punya LDT, mirip banget menurut aku dari segi look. Cuma dari segi locknya itu dia agak beda. Tanpa baut, dia modelnya bukaan. Terus bagian dalamnya untuk adjustnya pakai obeng min ya, seperti biasa, masih sama aja. Terus ini kalau, nah ini yang belum tadi, bolt egg-nya itu aktif, jadi kurang lebih kayak Sijun ya, Sijun dan unit blowback lainnya. Jadi kalau dari handle ditarik, ini sangkut, terus ditekan bagian ini untuk ngelepas. Nah, lebih kayak gitu. Bagian gearbox dalam nih kelihatan ini nilon. Kalau dari berat sih lumayan lah, nggak terlalu berat juga nggak terlalu ringan. Nanti kita bakal tes tembak, ngecek FPS nya sama ngecek ada meternya atau enggak. Oke, kita mau tes shoot karena soket XT30 nya belum datang, jadi kita custom baterai bawaannya yang dikasih sama toko, pakai kabel kayak gini, soket sementara ya.
untuk bisa nyambung ke XT30. Kita pakai merah ke merah, nanti ini merah juga, hitam ke hitam. Kita tes mag rem sama tes shootnya juga yang utama. Nah, coba tes tembak. Langsung coba mag remnya ada enggak. Kita tes mag rem, nggak ada ternyata. Ini jebol keluarin terus versi 4, lumayan keras. Ini aman ya guys ya, masalah apa ya di luar guys ya. Kita tes shoot lanjut lagi, coba tembak. Oke, kan sononya 183 190 208 199. Kayaknya emang di downgrade dari segi performa ya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena ini unit untuk jarak dekat, jadi FPS nya juga ngikutin untuk jarak dekat. Atau ini 215 ya, 219 214 jarak dekat, tapi untuk FPS nya dia memang rendah, sekitar 200 ya, FPS nya 210-an lah, 210 sampai 220 tuh udah maksimal banget. Kesimpulannya berarti ini memang dibikin buat jarak dekat ya. Oke, mungkin kayak gitu aja review kali ini. Buat teman-teman yang pengen unit ini bisa langsung cek di Tokopedia aja kali ya. Ada yang mungkin ada yang ready, tapi mostly sih masih PO ya. Kemarin ready juga cuma warna hitam, yang ten ini aku PO sekitar 1 bulan. Kalau gitu sampai ketemu lagi di review-review selanjutnya. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe. Bye bye.